Saudara, saya sejenak menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya ingin mengetahui lebih pasti terkait dengan apa yang terjadi di sana. Petugas medis menggunakan jas hujan. Untuk membahasnya saya akan menghubungi lewat sambungan Skype dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Pak Uus Supangat. Pak Uus, bisa mendengar saya jelas, Pak? Betul Bisa. menggunakan jas hujan, siapa itu, Pak? Dokter, perawat, atau siapa? Oh iya, betul. Memang kemarin sempat diramaikan dengan pemberitaan tentang penggunaan jas hujan ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa di Kota Tasikmalaya ini, di dalam penanganan COVID-19 ini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi layanan yang terbaik. Nah, ada 3 yang selama ini sudah melembaga secara formal di dalam sistem pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya di dalam penanggulangan kegawat daruratan. Yang pertama adalah di Jaring Dinas Kesehatan, klinik mandiri, kemudian ada rumah sakit. Baik. Dan satu lagi ada PSC 119. Oke. Nah, yang kejadian waktu itu bahwa 119 diminta bantuan oleh salah satu rumah sakit pemerintah, yaitu Rumah Sakit Dr. Soekarjo, untuk pemindahan pasien dari Kota Tasikmalaya ke daerah lain. Yang kebetulan perlu juga saya informasikan bahwa status pasien ini adalah ODP, bukan PDP, gitu ya, yang memang keluhannya tidak begitu berat dan memang masih dapat rawat jalan. Cuma waktu itu ada call ke 119 dimintai bantuan, hanya dapat penjelasan bahwa mohon dibantu untuk diantar dengan status COVID-19. Nah, tentu harus prepare, harus mempersiapkan alat proteksi diri yang semaksimal mungkin. Nah, kemudian petugas PSC ini datang dari 119 ke rumah sakit. Karena memang prosedurnya harus menggunakan alat pelindungan diri, maka dipergunakanlah alat pelindungan APD yang kita miliki di dalam kasus COVID-19 ini. Memang sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang memang mungkin akan menangani kasus PDP. Meskipun begini Pak Uus, tentu kan walaupun ODP juga punya resiko. Dan saya melihat di sini bahwa satu tidak menggunakan pelindung mata, yang kedua menggunakan sepatu bot untuk di sawah, lalu kemudian jas hujan, bahkan sekelilingnya itu orang tidak menggunakan apa-apa. Bagaimana kemudian bisa dijelaskan itu, Pak Uus? Iya, betul. Kemudian yang menggunakan, saya akan tanyakan lagi nanti. Jadi ada yang menggunakan jas hujan, tapi sebelahnya tidak menggunakan apa-apa. Siapa itu, Pak? Nanti bisa dilihat di tayangan bahwa yang menggunakan jas hujan itu adalah petugas ambulan. Petugas ambulan yaitu terdiri dari drivernya, kemudian petugas yang akan menjamin nanti petugas teknis daripada peralatan medis yang ada di ambulan sebagai penunjang nanti apabila diperlukan. Walaupun statusnya ODP, cuma kan persiapan kita diharapkan semaksimal mungkin. Menurut protap, prosedur untuk pencegahan penularan daripada COVID-19 itu, apabila statusnya ODP itu maka petugas bisa menggunakan cukup dengan masker N95 atau masker yang biasa, gitu, tergantung meskipun kondisi sebelahnya pasien. hanya menggunakan masker operasi, Pak, masker bedah ya, Pak. Jadi memang ini saya tayangkan kembali dari beberapa bahkan petugas keamanan juga. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tentu ini menjadi keprihatinan. Apakah tidak dikirimkan dari pusat atau memang seharusnya pemerintah daerah yang menyediakan sendiri? Ya, betul. Memang waktu itu kita sudah menghitung tingkat kebutuhan. Artinya tingkat kebutuhan ini yang dimungkinkan nanti akan membutuhkan itu adalah tentu tenaga medis dan para medis yang mungkin nanti akan kontak sangat dekat dengan pasien ketika melakukan pemeriksaan. Nah, perlu diketahui juga ketika pengemudi, bukan kami mengesampingkan mereka ketika mereka menggunakan jas hujan. Kalau kita tanya benar atau salah, tentu salah karena bukan peruntukannya. Kalau ditanya efektif atau tidak, nah kita bisa pastikan itu efektif. Nanti tentu kita juga harus mendengar pendapat dari
PTI, yaitu Iya. untuk Salah penanggulangan tapi apa efektif. namanya, Tentu ini pernyataan yang nah, agak membingungkan, Pak. Salah tapi efektif. ini Tapi saya ingin tanya, Pak, bahwa penyediaan ya, dari APD, alat apa ya namanya, betul. alat perlindungan diri, bahwa apakah kemudian harusnya disediakan oleh pemerintah daerah secara mandiri? Betul, memang kesiapan kita waktu itu segala kita prioritaskan untuk di rumah sakit yang nanti apabila terjadi Oke. pasien-pasien yang memang Jadi dalam ada pengawasan misperhitungan dan ya, Pak? memang pengadaannya Ada, pengadaannya iya, itu ada ya. kekurangan perhitungan sehingga tidak semuanya terlindungi. Harus diakui memang untuk APD ini yang spesifik seperti itu dan Iya, memang baik. kita sangat kurang. Baik, Dan baik. kebetulan APD yang kita miliki ini kan yang kita miliki sekali pakai. Iya, Nah, iya. kita harus prepare betul dengan sekali pakai ini. Baik. Kita harus berhati-hati. Baik. Kita harus menentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Baik. Dan untuk ketika apakah aman buat nanti yang membawa ambulan, tentu di ambulan yang kita miliki itu untuk merujuk pasien dengan gangguan sistem saluran pernafasan dan memang punya potensi penularan itu kita berbeda ambulannya. Kalau Baik. yang ambulan mungkin Iya. antara pengemudi dengan pasien itu terhubung, tapi Iya. kalau yang kita miliki tidak ada sekat yang memang Pak Uus? melindungi mereka juga. Ya. Baik, baik. Terima kasih Ya. Pak Us informasinya. Tentu ini menjadi perhatian juga tidak hanya di daerah tapi Ya. juga untuk pusat. Ada staf KSP di Iya, sini, harapan- kantor staf presiden yang mendengarkan apa pernyataan dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena saya mendengar juga ada Iya, yang terjadi di baik, Garut baik. dan juga Cianjur. Iya, Betul ya, iya, Bung Doni. mudah-mudahan bisa Bung Doni, tentu ini menjadi tertangani lah, perhatian. Apa yang kemudian bisa sampaikan agar tidak terjadi lagi. Tentu ini menjadi kewenangan daerah, tapi pusat juga tidak bisa diam terkait ini. Iya, jadi tadi dikatakan ketika ini sudah menjadi pandemi itu saja seluruh negara termasuk Indonesia akan bersiap diri terkait dengan stok APD terutama ya, kemudian juga obat-obatan dan alat tes. Nah, jadi ini menjadi perhatian dan saya kira ke depan tidak boleh terjadi lagi dan kecukupan suplai untuk alat-alat tadi saya kira menjadi perhatian ya. Pusat memantau ini. Iya, saya kira pusat memantau itu dan akan mengambil tindakan jika memang terjadi shortage. Jadi mudah-mudahan kita tidak melihat lagi apa yang kemudian kita lihat jas hujan sebelahnya hanya menggunakan masker bedah, tidak menggunakan Ya. apa-apa. Ya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Bayu, apakah kemudian hal-hal seperti ini juga pernah terjadi pada waktu itu? Jadi sekali Flu lagi burung pada 2006, waktu flu 2010. burung fokus utama itu kira-kira 60-70% dari perhatian kita memang masih di ayam dan mencegah penularan flu burung dari Oke. ayam ke manusia. Waktu itu sudah terjadi penularan manusia ke manusia sangat, tapi diragukan secara ilmiah. Kita bersiap, makanya bentuknya adalah meskipun jadi case pertama kita turunkan dari ayam, kemudian setelah itu kita turunkan dari ayam ke manusia. Kita belum banyak melihat dari manusia ke manusia pada waktu flu burung. Ya. Nah, terus setelah itu kita pikir ini sudah turun, setahun, 1,5 tahun sudah turun. Sekarang tapi ini kan kita nggak tahu karena virus itu para ahli mengatakan sudah endemik. Berarti virus itu sudah ada di Indonesia, tidak bisa dibersihkan. Bahkan sampai sekarang kalau kita Sampai mau jujur. sekarang. Jadi oleh sebab itu kita siapkan. Makanya tadi memang yang dialami oleh Pak Uus, kita harus bersimpati pada beliau. Itu situasi yang sangat, beliau mungkin saya kira saya dokter ya karena latar belakangnya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan, tapi memang tidak ada. Dan petugas-petugas tadi kan kita juga harus lihat akui ambulans kita di daerah-daerah bukan ambulans isolasi. Itu kan ambulans biasa, Oke. bukan Berbeda ambulans untuk berbeda, spesifikasinya. jelas berbeda spesifikasinya. Pada waktu itu kami misalnya kemudian meminta pada APBN dibelikan kendaraan yang memang diperuntukkan untuk itu dan seterusnya. Dan Jadi ditransfer ke daerah. ditransfer ke daerah. Mobil-mobil ambulans isolasi. Ya, jadi dan kalau menurut saya sekarang sisa-sisanya masih ada, tapi itu kan kami berakhir 2010. Iya, iya. Dan agak lucu ya, saya pas tanggal 2 Maret selesai, 2 Maret 2020 kasus pertama. Jadi 10 tahun, ulang tahun 10 tahun. Persis 10 tahun. Satu Jadi, dekade. tapi sekali lagi, kalau menurut saya, salah satu kunci yang paling tidak yang saya pahami, kalau sudah pandemi itu memang membutuhkan perhatian semua. Ya. Dan Indonesia itu besar sekali, luas sekali dengan keragaman yang termasuk luar kita harus biasa. jujur juga bahwa corona dengan flu burung jauh berbeda. Berbeda, ya. Karena corona ini menyebar lebih cepat Lebih ketimbang cepat flu burung. antar manusia. Antar manusia. Iya. Sementara flu burung masih perdebatan apakah bisa Iya. antar manusia atau Iya, tidak. betul. Meskipun juga pada waktu itu langsung diantisipasi, ketua Komnasnya dari
ahli ekonomi. Ya. Kenapa seperti itu? Singkat saja, Pak. Jadi kalau menurut saya karena critical point-nya memang terjadi di seluruh dunia, jumlah kasus manusianya sedikit. Sehingga Salianti Saroso misalnya dengan 10 atau 12 tempat tidur bisa melayani. Oke. Tapi yang dampaknya besar adalah kepanikan, dampak yang besar adalah pada peternakan, kekurangan protein karena 67% sumber protein kita ayam, kalau ayamnya nggak ada, dan seterusnya. Jadi memang kemudian ekonomi, sosial ekonomi sebenarnya lebih tepatnya, yang harus ada di depan. Dan potensi sekarang untuk corona juga sama, ekonomi lagi-lagi. Saya ingin ke Bung Maftuhan. Bung Maftuhan, apakah kemudian perlu dilakukan lockdown, penutupan Indonesia, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, hanya di Indonesia saja? Saya rasa apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan menutup mobilitas dari beberapa negara, Cina, Iran, Italia, Korea Selatan, menurut saya sudah tepat, dan pemerintah perlu terus memonitor beberapa negara yang lain yang berpotensi ada peningkatan yang sangat tajam untuk kemudian nanti juga ditutup. Amerika sudah mengumumkan menutup dari dan ke seluruh Uni Eropa, dan menurut saya yang perlu diantisipasi adalah kondisi non kesehatan, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu juga terkait dengan dampak-dampak turunannya. Oke, saya juga baru mendapatkan informasi bahwa Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara penanganan corona dari pemerintah, menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan lockdown. Tapi kita tidak tahu, ini pernyataan yang kemudian disampaikan, meskipun ini akan dilihat nanti apakah kemudian ada perubahan, tidak. Tapi kita tidak mengharapkan itu, mudah-mudahan akan segera turun dari sisi jumlahnya dan juga penularannya. Kita akan segera kembali lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.